sebetulnya kami bukan hanya kapal, karena nanti kalau kapal semua buat kapal, yang lain nggak bisa. Jadi habis ini ada untuk menjahit, kemudian ada untuk bercocok tanam. Kita akan sedang pilih beberapa anak di sana, nanti kita akan sekolahkan seperti ini di insya Allah di IPB untuk pertanian. Jadi memang bukan ini, karena itu ini memang disiapkan untuk merealisasikan permintaan dari saudara-saudara kita, ada dari Asmat, Sarmi, kemudian ada dari Yapen itu. Jadi ini sementara itu. Jadi memang bukan hanya kapal, tapi ada beberapa yang nanti kita siapkan juga. Saya juga lagi memikirkan bagaimana kami dapat lahan untuk kita, karena anak-anak kita ada yang sudah kita training untuk bengkel sepeda motor, perbaikan sepeda motor. Saya sedang mikir untuk lokasi lahan untuk mereka, kita bisa buka bengkel sehingga anak-anak itu bisa anak-anak di sana bisa juga langsung memperbaiki kendaraan yang rusak. Nah, yang berikutnya juga lagi kita pikirkan selain itu adalah bagaimana untuk pangan. Jadi karena itu kita kemudian akan membuat pertanian di beberapa tempat yang memungkinkan. Bahkan kemarin kita punya ide bagaimana membuat garam. Dan ini ternyata kita sudah bisa buktikan di Klungkung, Kusamba, Klungkung. Insya Allah nanti 2 minggu lagi sudah panen, dan 2 bulan itu sudah BEP, Pak. Jadi kita buat dom, jadi nanti bisa hujan atau tidak hujan itu bisa tetap nanam terus. Kemarin juga Uskup udah panen lele. Oh, gede-gede lelenya, takut aku. Masuk lele segini-gini. Iya. Di Sarmi padi sudah panen. Duh. Kapan nanamnya kok udah panen? Aku nggak tahu. Ada satu anak perempuan, anak Papua di sini. Nah, saya katakan orang Papua itu memang unik dan pintar-pintar di dunia. Itu sebabnya Tuhan taruh orang Papua. Unik. Ya, unik itu kepintaran intelektualnya lebih tinggi dari semua orang di dunia. Minta maaf, Pak. Don jangan tersinggung ya. Nah, itu penyelidikan saya. Nah, kenapa? Salah satu bukti. Tanah Papua itu orang bilang apa? Surga kecil jatuh ke bumi karena apa? Semuanya ada di Papua. Di atas tanah itulah orang Papua Tuhan taruh di situ. Itu salah satu bukti intelektualitas. Hanya masalah selama ini opportunity, masalah kesempatan tidak pernah diberikan dengan baik. Selalu dirampas oleh orang-orang yang duluan mendapatkan teknologi. Itu sebabnya mengapa ITS mulai mendampingi Uncen untuk transfer teknologi dalam konteks khusus pembuatan kapal. Dan juga beberapa tadi kita perlu transfer teknologi kepada orang Papua yang pintar-pintar dasarnya dari Tuhan itu, supaya ke depan mereka juga bisa. Orang Madura juga bisa, orang Surabaya juga bisa, orang Papua lagi. Dan buktinya mereka baru tapi sudah luar biasa. Baru 1 minggu tadi, ini sudah mau selesai. Dan saya datang tadi, duluan saya datang, kira-kira jam 2 kurang. Jam 2 ya kurang sekian menit. Saya perhatikan dari mobil, anak-anak ini mereka tidak berhenti kerja terus. Luar biasa. Salah satu tadi Danu sampaikan, butuh pendampingan. Dan ini sedang mama kerjakan dengan tim kerja yang solid seperti Juwena. Juwena kemarin ke Papua, dia ke kebun. Jam sudah lewat, masih kerja. Saya bilang ini jam makan, stop, keluar dari kebun. Tapi karena ada mama-mama di sana kerja di kebun, dia juga ikut kerja. Iya, soalnya kalau ketahuan saya marahi. Nah, Menteri, itu yang diperlukan oleh orang Papua. Bukan hanya bicara dari atas, tapi dia ikut terjun.
Prof, saya nggak bisa bicara dari atas. Mungkin Saya itu takut. anak buah, jadi mungkin transfer ilmunya. Iya. Ya seperti itu. Jadi secara umum kami siap untuk kawal apa yang dikerjakan itu. Saya bisa minta tolong speak-nya enggak? Supaya kita bisa cepat apa namanya? Cepat pemberdayanya. Ya. Setelah ini kan jahit sama anak. Kemudian apa lagi? Pertanian. Kita minta dari anak-anak pertanian itu kita akan kirim untuk gimana caranya menanam yang benar. Begitu. Nanti juga sedikit dengan pengolahan hasil-hasil pertanian. Jadi nanti kita akan bantu misalkan buat selai, jam. Kemudian kita akan buat sirup. Sirup mungkin yang perlu kita sampaikan misalkan saking manisnya ini apa namanya nanas, jadi nggak perlu gula. Itu akan sehat sekali, pasti orang cari. Kemarin saya apa namanya ambil Pak Nita itu apa namanya dari Muara Tani itu VCO itu, laku kita ambil. Jadi iya seperti itu laku kita ambil ke Jakarta. Saya bagian marketingnya. Saya selesaikan dulu skim Jayapura, Sarmi sampai Mabramo, Yogimu. Nah nanti habis itu skim yang lain setelah ini. Sama Asmat ya? Iya sama Asmat. Dari Muara Tani mereka bilang botol yang mau kirim itu Oh iya, siap. Pak Luhur, Siap. salah dia Zaki. Zaki sama Pak Luhur push up. Siap. terlalu lari itu. Terlalu lari. Lari sekarang. Terlalu lari sehingga habis. Iya. Oke. Enggak, itu juga agak susah cari botolnya anak-anak dicek. Desain botol bagus sekali botolnya. Iya. Oke. Saya matur nuwun ya. Gusti Allah yang bales. Baik. Kalau dulu wali kota Surabaya tanda nanti saya buat penghargaan. Tapi sekarang udah muni menteri. Terima kasih. Awalnya kan mereka minta kapal. Terus saya sampaikan ya oke, kami akan bantu kapal. Tapi mereka harus buat sendiri supaya mereka mengerti atau bahkan mungkin nanti bisa menjadikan tempat atau ruang untuk mereka bisa berusaha. Jadi saat mereka saya sampaikan itu juga mereka agak kaget. Kemudian setelah itu saya langsung ke ITS, saya datang ke ITS, saya minta bantuan, saya jelaskan, ada Pak Rektor saat itu, saya jelaskan apa maksud kita. Kemudian kita hubungi Uncen dan ternyata Uncen juga siap untuk bekerja sama dan sekarang ini terwujud gitu. Nah di perjalanannya ternyata kita banyak bergerak, ada permintaan dari beberapa daerah yang awalnya hanya Mabramo, tapi kemudian ada beberapa daerah yang juga membutuhkan perahu ini karena perahu ini bukan hanya sebagai untuk sarana usaha tapi juga bisa untuk alat angkut transportasi barang dan orang. 27 Asmat, kemudian 12 Yapen, Sarmi 2. Berapa Sarmi? Terus Mabramo 10. Mabramo 10. Ada target tuh kapan ini Bu? Tadi saya tantang 17 Agustus. Kalau 17 Agustus mereka bukan tidur, tambah lagi 24 jamnya. Ya, karena kemarin kita coba, ya memang yang kemarin mungkin agak lambat karena masih baru. 5 ya kemarin. 6 itu berapa bulan ya? 3 bulan. 3 bulan, 6 itu. Mudah-mudahan ini karena bagannya beda-beda, ada 3 jenis, mungkin bisa lebih cepat gitu untuk prosesnya. Kita juga memberikan pelatihan, jadi kita akan ambil kalau mama-mama dari atas gunung juga di pantai untuk kita training untuk menjahit. Nah nanti ke depan kita juga pasca itu kalau mereka sudah bisa
kita juga ajari mereka membuat sendiri bahan kainnya, jadi tenun atau apa gitu. Nah, kita juga pikirkan bagaimana nanti untuk membuat sutra di sana dengan tenun, sehingga kemudian ditenun, sehingga menjadi bahan, sehingga mereka nanti bisa mandiri, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita juga akan training anak-anak muda untuk kita training pertanian. Kita sudah nanam, cuman kita pengen pertanian mereka lebih maksimal gitu, dengan tentunya dengan pengetahuan, bukan asal ditanam. Yang ketiga, kita juga akan training tentang pengolahan makan. Jadi kalau mereka sudah nanti kita tanam pepaya, kita tanam macam-macam buah-buahan, nanti bisa kita olah untuk makanan olahan. Juga kalau nanti hasil ikannya mereka lebih banyak, maka kita juga akan ajari pengolahan ikan. Kemudian ada beberapa banyak lagi yang kita ajari, program-program, ada bengkel, kemudian ada pembuatan VCO, packaging, branding, kita ajari. Sekarang produk mereka tadi disampaikan, padahal kita bantu 3.000 botol kalau salah, sudah habis. Artinya mereka sudah sudah bergerak gitu. Nanti kita juga mungkin di beberapa tempat itu kita akan tanam bunga matahari untuk membuat minyak goreng dari bunga matahari. Perasaan saya sangat bangga sekali, dan dalam program ini kami menambah wawasan dan juga pengalaman baru. Awalnya memang tidak begitu memahami tentang pembuatan fiber ini, jadi menurut saya luar biasa sekali, dan saya berterima kasih sekali sama Mama kami. Ini sudah mau beranjak ke 10 hari, karena kami tiba di sini tanggal 1 sampai dengan sekarang, dan perencanaan baliknya nanti pada tanggal 12 hari Minggu. Banyak terima kasih kepada Mama Menteri dan telah memprogramkan kami sehingga kami ada di ITS ini. Kami sangat bersyukur karena kami di sini didampingi oleh para dosen dan para mahasiswa yang telah melatih kami. Walaupun waktunya singkat bagi kami, tapi kami dapat menyelesaikan 2 perahu piber. Itu menandakan bahwa kami punya tekad yang besar. Dan setelah kami kembali, kami akan meneruskan kepada adik-adik kami. Kami merangkul mereka untuk mereka juga ikut dilatih untuk bersama-sama kami menciptakan lapangan kerja bagi mereka untuk pembuatan perahu piber ini.